Diceritakan pada sebuah kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita yang datang dan menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dimana wanita ini ingin mengadukan terkait masalah kehidupannya, terkait masalah rumah tangganya. Perempuan ini mengadukan bahwa sudah beberapa tahun ia menikah, namun belum dikaruniai seorang keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Musa mendengarkan keluh kesah daripada seorang wanita ini, lalu Nabi Musa pada malam harinya pergi ke Bukit Tursina. Lalu Nabi Musa alaihissalam seraya mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Allah, Engkau Tuhanku yang maha mengetahui keadaan hamba-hambamu. Tadi sore ada seorang wanita yang mendatangiku, yang mohon kepadaku agar permohonannya disampaikan kepadamu, yaitu ia ingin memiliki keturunan. Karena sudah beberapa tahun menikah, ia belum dikaruniai keturunan." Allah pun menjawab, "Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya wanita yang tadi sore datang kepadamu, yang tadi sore mengadukan nasibnya kepadamu, telah aku takdirkan menjadi hamba, menjadi wanita yang tidak memiliki keturunan." Tidak banyak bicara dan tidak banyak bertanya, Nabi Musa kembali ke rumahnya. Lalu keesokan harinya wanita ini datang lagi kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, bagaimana dengan permohonanku? Sudahkah engkau sampaikan permohonanku kepada Allah?" Nabi Musa menjawab, "Wahai fulana, permohonanmu sudah kusampaikan kepada Allah. Namun Allah berkata kepadaku bahwasanya engkau telah Allah takdirkan sebagai wanita yang tidak memiliki keturunan." Bagaimana tidak hancurnya perasaan dan hati seorang wanita yang mendengar kabar bahwa ia ditakdirkan tidak memiliki keturunan. Singkat cerita, qadarullah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Qadarullah, wanita ini datang lagi kepada Nabi Musa. Wanita ini datang kepada Nabi Musa yang kemarin-kemarin datangnya sendiri. Saat ini dia datang kepada Nabi Musa dengan menggendong seorang putra. Lalu wanita ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, terima kasih atas doa-doamu, atas permohonanmu kepada Allah, atas permohonanku yang kau telah sampaikan kepada Allah. Saat ini aku diamanahi seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu dengan heran Nabi Musa menjawab, "Wahai fulana, sejak terakhir aku bertemu denganmu, aku tidak lagi memohonkan permohonanmu kepada Allah, karena memang Allah sudah menjawab bahwa Allah telah mentakdirkanmu sebagai wanita yang tidak memiliki keturunan." Lalu dengan perasaan yang begitu heran, Nabi Musa pergi lagi ke Bukit Tursina menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang maha mengetahui keadaan hamba-hambamu. Tadi sore datang kembali wanita yang dulu telah Engkau takdirkan tidak memiliki keturunan. Lalu bagaimana mungkin?" Saat itu dia datang dengan menggendong seorang putra. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, ketahuilah
setelah ia datang bertemu denganmu dan ia pergi mulai saat itu, setiap saatnya, setiap harinya ia selalu berdoa kepadaku, ia selalu bersujud kepadaku, ia selalu bermunajat kepadaku dengan tiada hentinya, dengan mengagungkan dan dengan memuji asma-asmaku, ya Rahman, ya Rahim. Lalu bagaimana tidak bergetar Rahman dan Rahimku ketika ada seorang hamba yang tidak putus menyebut namaku, ya Rahman, ya Rahim, dengan penuh keyakinan dan juga dengan penuh keagungan. Sedikitnya ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, pentingnya istiqomah di dalam berdoa. Kisah ini mengajarkan agar kita tidak pernah berhenti berharap Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesulit apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, sepahit apapun situasi dan kondisi yang kita rasakan, yakinlah dan terus bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sebagai orang beriman, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, begitu dahsyatnya ketika seseorang berdoa yang di dalam doanya terdapat asma-asma Allah, terdapat nama-nama Allah, terdapat kalimat-kalimat asmaul husna. Asmaul husna itu bukan hanya sekedar tulisan. Asmaul husna itu bukan hanya sebuah nama, namun banyak keutamaan, banyak kemukjizatan yang terdapat di dalam asmaul husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, dengan doa maka dapat merubah takdir. Doa yang kita panjatkan dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menembus dinding-dinding takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa.